Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara singkat tentang momen inersia. Baik, yang pertama tentu kita akan membahas secara definisi apa yang dimaksud dengan momen inersia. Dari segi makna, momen inersia ini terdiri dari dua kata ya. Ada kata inersia dan ada kata-kata momen. Dari materi yang telah saya berikan, inersia ini juga sudah pernah dipelajari, yakni tentang hukum Newton 1, di mana hukum Newton 1 ada inersia. Inersia adalah kelembaman ya. Inersia adalah kelembaman, di mana kelembaman itu adalah definisinya suatu benda yang atau suatu objek yang tadinya diam, dia akan tetap diam. Yang tadinya bergerak akan tetap bergerak ya selama. Nah, ini ada kata-kata selama tidak ada gaya luar gitu ya. Jadi kelembaman itu ya yang diam akan tetap diam, yang bergerak akan tetap bergerak selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, sedangkan kata-kata momen adalah nanti akan selalu dikaitkan dengan gerak melingkar ya, Sehingga kita dapat mendefinisikan momen inersia adalah kelembaman ya. Kelembaman pada gerak melingkar atau inersia ya, inersia pada gerak melingkar gitu. Atau kalau bisa di breakdown lagi, momen inersia adalah suatu objek yang diam akan tetap diam, sedangkan objek yang bergerak melingkar. Tentu ada kata-kata melingkar. Suatu objek yang bergerak melingkar akan terus bergerak melingkar selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada sedikit simulasi terkait dengan momen inersia. Tentu ketika kita memulai dari yang paling dasar, yakni momen inersia dengan satu partikel. Di gambar atau di slide terlihat bahwa ada satu partikel yang melakukan gerak melingkar. Lalu di sini ada R-nya ya, ada jari-jari ya. Nah, jari-jari itu nanti akan mempengaruhi besaran fisis pada momen inersia tersebut. Tapi momen inersia ini untuk satu partikel atau sedikit partikel tidak hanya diidentikan, tidak selalu diidentikan dengan sesuatu yang kecil, gerak atom, gerak elektron yang melingkar gitu. Ya itu benar juga, tapi kita bisa meninjau hal yang lebih besar. Misalnya adalah pergerakan revolusi bulan ya, atau pergerakan antariksa itu kan juga mengitari kan. Bulan mengitari bumi, bumi mengelilingi matahari dan seterusnya. Itu juga bisa kita anggap sebagai partikel ya, karena kita tinjau skupnya berbeda gitu. Nah, setelah kita membahas dari segi makna atau dari segi definisi, tentu kita akan melanjutkan membahas dari segi matematis. Kita tentu akan berangkat dari persamaan antara hubungan antara kecepatan translasi dengan kecepatan sudut ya. Kecepatan gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan pada lintasan melingkar ya. Yang kalau lurus pakai V, sedangkan yang kecepatan melingkar disimbolkan dengan omega. Ini juga sudah ada sebelumnya, yakni V sama dengan omega R kuadrat ya. V-nya adalah kecepatan translasi, omega adalah kecepatan sudut atau kecepatan pada gerak melingkar, sedangkan R adalah jari-jari. Lalu kita coba kaitkan lagi dengan energi kinetik ya. Kita juga sudah tahu bahwa energi kinetik pada gerak lurus ya, khususnya energi kinetik pada gerak lurus adalah setengah mv kuadrat ya. M-nya adalah massa ya.
V-nya adalah kecepatan, tentu kecepatan translasi gitu. Nah, dari sini karena kita ingin meninjau dari gerak melingkar, maka kita coba substitusi ya. V di sini, karena di sini ada omeganya nih, ada gerak melingkarnya. Nah, kita substitusi ya. Coba kita substitusi V ini ke energi kinetik sini ya. Energi kinetik sini, maka nanti didapat setengah M omega R kuadrat ya. Ya, tinggal disubstitusi. Lalu kita coba sederhanakan sedemikian rupa. Jadi kita pengen coba mencari equalnya, kesebandingannya, kesetaraannya antara energi kinetik translasi dengan energi kinetik rotasi. Ya. Nah, ini kan terlihat bahwa energi kinetik, ini bisa kita tulis energi kinetik translasi ya, translasi. Nah, ini adalah mv kuadrat. Sedangkan ini bisa kita sebut dengan energi kinetik rotasi, yakni setengah mr kuadrat omega kuadrat. Nah, ini kan kalau kita lihat sekilas ini kan mirip-mirip nih. Ini v kuadrat, sedangkan ini adalah omega kuadrat. Ini kecepatan lurus, ini kecepatan lingkar. Nah, yang sedikit berbeda adalah di sini besaran m ya. Di sini hanya m sebagai massa ya. Tentu massa itu menyimbolkan inersianya. Inersia pada suatu gerak lurus ya. Tadi sudah disinggung, yang diam akan diam, yang bergerak akan bergerak selama tidak ada gaya luar. Itu yang simbol atau identik dengan massanya gitu. Sedangkan pada gerak rotasi ya, pada gerak rotasi ini M ini ternyata setara dengan MR kuadrat gitu ya. M ini setara dengan MR kuadrat gitu. Sehingga boleh kita tulis seperti ini ya. Boleh kita tulis M ini setara ya, bukan sama ya, tapi setara dengan MR kuadrat pada gerak rotasi. Ini rotasi, di sini translasi atau lurus ya. Translasi gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan besaran fisis yang baru ya. Besaran fisis yang baru MR kuadrat ini kita tulis dengan I ya. Kita tulis dengan I sehingga kita dapat persamaan energi kinetik rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat gitu ya. Jadi kita punya besaran fisis yang baru terkait dengan momen inersia adalah I momen inersia sama dengan MR kuadrat. M-nya adalah massa, M adalah massa, sedangkan R adalah jari-jari ya. Jari-jari gitu. Jari-jari antara titik acuan ke partikel tersebut tentunya. Kita coba meninjau dari momen inersia pada partikel banyak. Tadi kan kita coba mengambil yang paling sederhana, yaitu satu partikel. Lalu tentu ada pertanyaan, bagaimana jika partikelnya banyak gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Bagaimana ketika partikelnya lebih dari satu, lalu juga arah geraknya berbeda, dan seterusnya. Tetap kita berangkat dari konsep dasar, yakni inersia, momen inersia sama dengan mr kuadrat. Lalu ketika partikelnya lebih dari satu, ya tinggal kita jumlah ya. Tinggal kita jumlah secara matematis, di mana I total, momen inersia total sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat dan seterusnya gitu ya. Sehingga momen inersia total sama dengan ya I1 tambah I2 dan seterusnya. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa momen inersia total adalah sigma yang menyimbolkan jumlah ya. Jumlah dari inersia pertama hingga inersia ke N yang di total secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu. Ini kalau partikelnya lebih dari satu ya.
Lalu selanjutnya, bagaimana jika bendanya bukan partikel ya? Benda bukan partikel itu apa ya? Dia jadi berupa apa ya? Suatu benda yang mempunyai bentuk-bentuk tertentu. Kalau partikel kan kita bisa menganggap partikel itu berbentuk bola gitu ya, atau ya berupa titik ya, lebih tepatnya berupa titik gitu. Nah, di sini ada sedikit simulasi gambaran ketika suatu benda yang bergerak melingkar dengan bentuk-bentuk yang berbeda gitu. Yang pertama ada kubus di sini ya. Frictionless kubus itu maksudnya adalah kubus yang tanpa ada gaya gesek. Lalu ada solid cylinder. Solid cylinder berarti solid padat, silinder ya silinder tabung, berarti tabung padat, atau di SMA pasti pernah mendengar silinder pejal ya. Pejal itu padat, berisi lah, berisi. Lalu yang kedua di sini ada silinder cell ya. Silinder cell, sel kulit, jadi tabung kulit ya. Maksudnya itu kulit itu kan luarnya ya. Jadi kalau bahasa di SMA itu ya silinder berongga ya, tabung berongga, ada rongganya, nggak padat intinya kebalikan dari solid cylinder. Yang selanjutnya ada solid sphere. Di solid sphere ini artinya adalah bola padat atau bola pejal, bola berisi ya, berisi padat gitu. Sedangkan spherical cell ini ya bisa dibilang kebalikannya. Dia berbentuk bola tapi berongga, gak ada isinya, bukan padat gitu ya. Nah, ini bagaimana cara menentukannya? Bagaimana cara menentukan momen inersia pada benda kontinu. Nah, di sini masih sama konsepnya, masih mr kuadrat, tapi kita menggunakan prinsip matematis yakni menggunakan delta ya, delta M1 R1 kuadrat dan seterusnya. Lalu dengan konsep sebelumnya I total adalah I1, I2, I3, maka kita substitusi sama di atas menjadi I total sama dengan sigma ya. Sigma delta MI RI kuadrat. Nah, di konsep matematis ketika ketemu sigma ini ya, model ketemu sigma seperti ini, lalu ada delta M, pasti ujung-ujungnya adalah integral, di mana delta M ini jadi dm ya. Nah, maka bisa kita sederhanakan persamaan tersebut menjadi momen inersia pada benda kontinu adalah integral R kuadrat terhadap dm ya, terhadap masanya gitu. Tentu nanti dm-nya itu juga bervariasi ya. Bervariasi kenapa? Karena nanti kan M itu dikaitkan dengan rho sama dengan M per V ya. Volumenya apa? Apakah bola gitu ya? Apakah silinder gitu? Silinder atau ada lagi misalnya persegi ya, persegi dan seterusnya ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi besar momen inersia pada suatu benda kontinu ya. Selanjutnya ini ada beberapa contoh hasil perhitungan ya. Hasil perhitungan dari konsep integral pada benda kontinu. Yang pertama ini adalah silinder tadi ya. Silinder berongga ya, silinder berongga. Silinder berongga, di sini terlihat ada jari-jarinya berupa R dan di sini kosong. Makanya disebut silinder berongga atau silinder non pejal ya, bukan pejal. Nah, yang kedua ini silinder setengah berongga kali ya, bisa kita sebut ya. Di sini ada kepadatannya ya. Ya, kita anggap setengah berongga lah ya, atau campuran lah. Di sini ada padatnya, ada solidnya, ada pejalnya, sedangkan di sini ada rongganya. Itu hasilnya I sama dengan M1R kuadrat tambah R2 kuadrat per 2 itu. Nah, yang ketiga ini silinder
kejal ya, silinder kejal. Jadi berisi ya, berisi. Nah, yang keempat ini adalah persegi. Yang kelima ini adalah bola ya, bola ya. Yang keenam adalah bola ya. Nah, ini terlihat bahwa ada bola pejal dan ada bola berongga. Nah, silakan nanti untuk mencoba kira-kira bisa nggak dengan menggunakan persamaan integral tadi didapat ke-6 persamaan berikut. Baik, mungkin itu sekilas tentang momen inersia dari segi pemahaman dasar, dari segi konsep dasar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.